Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Wahid Channel. Video pembelajaran ini akan menampilkan rangkuman materi pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8 semester 2. Rangkuman materi pelajaran Pendidikan Agama Islam Budi Pekerti kelas 8 semester 2. Bab 8. Meneladani sifat-sifat mulia para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab 9. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Bab 10. Menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal soleh. Bab 11. Ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Bab 12. Mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Bab 13. Pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Bab 14. Hidup sehat dengan makanan dan minuman yang halal serta bergizi. Bab 8. Meneladani sifat-sifat mulia para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian iman kepada Rasul adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para Rasul-Nya untuk menyampaikan wahyu kepada umat-Nya. Para Nabi dan Rasul yang harus kita ketahui, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, jumlahnya ada 25 Nabi dan Rasul. Kisah perjuangan dalam berdakwah dapat menjadi teladan bagi kehidupan kita saat ini. Sifat-sifat Rasul. Sifat wajib para Rasul ada 4, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Sifat mustahilnya para Rasul ada 4, yaitu kadhib, khianat, kitman, dan baladah. Sifat jaiz para Rasul ada 1, yaitu aradul basyariyah, yaitu memiliki sifat dan kebutuhan hidup sebagaimana manusia pada umumnya. Rasul Ulul Azmi. Ada 5 Rasul yang diberi gelar Ulul Azmi, yang artinya orang-orang yang memiliki keteguhan hati dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun 5 Rasul tersebut adalah Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmah beriman kepada Rasulullah. Adapun hikmah yang dapat kalian laksanakan dalam kehidupan sehari-hari adalah kita selalu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu mengerjakan dan mengamalkan apa yang telah dicontohkan oleh para Rasul. Menjadikan para Rasul sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari. Kita selalu patuh dan taat dalam melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Bab 9. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Setiap anak diwajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, birrul walidain, baik masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Perilaku menghormati dan mematuhi nasihat-nasihatnya termasuk birrul walidain. Berdasarkan Quran surat An-Nisa ayat 36, perintah berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang murid wajib menghormati dan mematuhi perintah guru selama tidak melanggar syariat. Jasa guru kepada muridnya tidak bisa diukur dengan materi. Bab 10. Menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal soleh. Amal soleh yaitu segala perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya atau orang lain dan sesuai dengan akal rasional, Al-Quran, serta As-Sunnah. Antara iman dan amal soleh merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan. Seseorang yang beriman tanpa diikuti amal soleh, keimanannya tidak ada artinya. Sebaliknya, amal soleh tanpa didasari iman yang benar, amalnya tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah amal soleh akan sah jika memenuhi syarat sebagai berikut. Amal soleh dilakukan dengan mengetahui ilmunya.
Amal soleh itu dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal soleh itu hendaknya dilakukan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Amal soleh ada 3 macam, yaitu amal soleh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal soleh terhadap manusia, amal soleh terhadap lingkungan alam. Amal jariyah yaitu perbuatan kebajikan yang dilakukan secara ikhlas dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendatangkan pahala bagi pelakunya meskipun ia telah meninggal. Amal soleh dan baik sangka akan mendatangkan banyak manfaat bagi pelakunya dan orang lain. Berbaik sangka ada 3 macam, yaitu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbaik sangka kepada diri sendiri, berbaik sangka kepada orang lain. Bab 11. Ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat tertentu. Puasa wajib ada 4, yaitu puasa di bulan Ramadan, puasa kifarat, puasa qadha, dan puasa nadar. Syarat wajib puasa adalah berakal, balik, dan mampu untuk melakukan puasa. Syarat sahnya puasa adalah Islam, mumayyiz, suci dari darah haid dan nifas dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Rukun puasa adalah niat untuk berpuasa dalam dan menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Hal-hal yang membatalkan puasa adalah makan dan minum dengan sengaja, muntah yang disengaja, berhubungan suami istri, keluar darah haid atau nifas bagi perempuan, gila, dan keluar cairan mani dengan sengaja. Orang-orang yang boleh berbuka pada bulan Ramadan adalah orang yang sedang sakit, orang yang sedang dalam perjalanan jauh, orang tua yang sudah lemah dan tidak kuat lagi untuk berpuasa, orang yang sedang hamil dan menyusui anak. Ketentuan puasa sunnah. Puasa sunnah ini apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, tetapi jika tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Contoh puasa sunnah adalah puasa 6 hari pada bulan Syawal, puasa hari Arafah, dan puasa hari Senin Kamis. Waktu yang diharamkan untuk berpuasa. Adapun hari yang diharamkan untuk berpuasa adalah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah, dan hari yang diragukan apakah sudah tanggal 1 Ramadan atau belum. Hikmah puasa: meningkatkan iman dan takwa dan mendorong seseorang untuk rajin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan tujuan utama orang yang berpuasa. Menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, terutama kasih sayang terhadap fakir miskin. Melatih dan mendidik kesabaran dalam kehidupan sehari-hari. Dapat mengendalikan hawa nafsu. Meningkatkan kesehatan. Bab 12. Mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Makanan dan minuman halal adalah makanan dan minuman yang boleh dimakan atau diminum menurut ketentuan syariat Islam. Makanan dan minuman haram adalah makanan dan minuman yang tidak boleh dimakan atau diminum menurut ketentuan syariat Islam. Kriteria kehalalan sebuah makanan meliputi 3 hal sebagai berikut: halal pada wujud atau zat makanan itu sendiri, halal pada cara mendapatkannya, halal pada proses pengolahannya. Jenis-jenis makanan halal adalah semua jenis makanan yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, semua jenis makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikkan, semua jenis makanan yang tidak mendatangkan mudarat, tidak membahayakan kesehatan tubuh, tidak merusak akal, serta tidak merusak moral dan akidah. Jenis-jenis makanan yang diharamkan: semua makanan yang disebutkan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3, semua jenis makanan yang mendatangkan mudarat terhadap kesehatan badan, jiwa, akal, moral, dan akidah.
semua jenis makanan yang kotor dan menjijikkan atau khaba'is, makanan yang didapatkan dengan cara batil. Jenis-jenis minuman yang halal adalah semua jenis air atau cairan yang tidak memabukkan, semua jenis air atau cairan yang tidak mendatangkan mudarat bagi manusia, baik dari segi kesehatan badan, akal, jiwa maupun akidah. Air atau cairan tersebut bukan benda najis atau benda suci yang terkena najis. Air atau cairan tersebut didapat dengan cara yang halal. Jenis minuman haram dibagi menjadi 3 macam. Semua jenis minuman yang memabukkan atau khamr, minuman yang berasal dari benda najis atau benda yang terkena najis, minuman yang didapatkan dengan cara batil atau tidak halal. Manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal: mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, memiliki akhlakul karimah, terjaga kesehatannya, menumbuhkan motivasi beribadah. Mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram akan menimbulkan akibat buruk. Amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa, terutama minuman keras atau khamr. Makanan dan minuman yang haram dapat mengganggu kesehatan tubuh, menghalangi mengingat Allah Subhanahu wa taala dan rasa malas beribadah. Bab 13. Pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Kemajuan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Daulah Abbasiyah didirikan oleh Abdullah As-Saffah pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Daulah Abbasiyah merupakan kelanjutan dari pemerintah Daulah Umayyah yang telah hancur di Damaskus. Kemajuan dan perkembangan pada periode Bani Abbasiyah dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal atau dari ajaran agama Islam dan faktor eksternal, proses sejarah umat Islam dalam kehidupannya. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa Daulah Abbasiyah adalah masa keemasan bagi umat Islam atau yang sering disebut dengan istilah The Golden Age. Perkembangan kebudayaan pada masa Bani Abbasiyah. Pusat peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah adalah di kota Baghdad dan kota Samarra. Kemajuan yang dicapai tidak hanya mencakup kepentingan sosial saja, tetapi juga aspek peradaban dalam semua aspek kehidupan, seperti administrasi pemerintahan dengan biro-bironya, sistem organisasi militer, administrasi wilayah pemerintahan, pertanian, perdagangan dan industri, islamisasi pemerintahan, kajian dalam bidang kedokteran, astronomi, matematika, geografi, historiografi, filsafat Islam, teologi, hukum atau fikih dan etika Islam, sastra, seni dan penerjemahan serta pendidikan, kesenian, arsitektur, meliputi pendidikan dasar, kutab, menengah dan perguruan tinggi, perpustakaan dan toko buku, media tulis, seni rupa, seni musik dan arsitek. Hikmah mempelajari sejarah pertumbuhan ilmu pada masa Daulah Abbasiyah. Meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya, menumbuhkan semangat menuntut ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu dunia, seperti yang telah dicontohkan oleh para cendekiawan Islam, mengembangkan nilai-nilai kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam, membina rasa kesatuan dan persatuan umat Islam, dan kerukunan beragama di seluruh dunia yang tidak membeda-bedakan suku, bangsa, negara, warna kulit, dan lain sebagainya. Bab 14. Hidup sehat dengan makanan dan minuman yang halal serta bergizi. Islam mengajarkan kepada umatnya agar mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal thayyiban. Halal artinya dibolehkan agama, sedangkan thayyib artinya bergizi dan baik bagi kesehatan tubuh. Quran Surat An-Nahl ayat 114 berisi perintah untuk makan makanan yang halal lagi thayyib, serta mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Quran Surat Al-Maidah ayat 90-91 menyatakan bahwa minuman keras atau khamr hukumnya haram. Suatu lafaz mengandung bacaan ikhfa safawi apabila terdapat mim sukun bertemu dengan huruf ba. Suatu lafaz mengandung bacaan idgham mimi apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim.
Suatu lafadz mengandung bacaan idhar syafawi apabila mim sukun bertemu dengan salah satu dari 26 huruf hijaiyah berikut: alif, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, za, sin, shin, shad, dad, ta, wa, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, nun, wawu, ha, dan ya. Demikian video pembelajaran ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.